Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan larangan pemimpin perempuan. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memandang dua sudut pandangan terkait dengan kepemimpinan perempuan ini. Yang pertama, kita akan membahas terkait bagaimana pandangan demokrasi sekuler terkait dengan kepemimpinan perempuan ini. Demokrasi lahir dari akidah sekuler, yaitu pemisahan antara agama dari kekuasaan. Jadi negara demokrasi tidak memberikan ruang kepada agama pun. Tidak memberikan ruang kepada agama untuk mengatur pemerintahan atau mengatur kehidupan. Agama dijauhkan dari perundang-undangan dan peraturan. Rakyat adalah sumber hukum, sumber kedaulatan. Rakyat yang berhak membuat undang-undang diwakili oleh anggota legislatif yang dipilih berdasarkan suara dari Tuhan. Tuhan tidak punya hak untuk membuat undang-undang dan peraturan sekalipun bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tetap bisa disahkan asalkan didukung oleh mayoritas rakyat. Seperti inilah undang-undang atau peraturan yang diterapkan atau yang dianut dalam demokrasi sekuler hari ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan suara. Selain kepemilikan kedaulatan, rakyat adalah juga sumber kekuasaan rakyat. Rakyat berhak memilih kepada pemerintahan, baik kepada negara maupun kepada kepala daerah. Berdasarkan suara, karena pemerintahan demokrasi tidak berdasarkan agama tertentu yang bisa menjadi kepala negara tanpa melihat agamanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula permasalahan kesetaraan gender ya. Jadi yang melatar belakangi dari lahirnya kepemimpinan ya, perempuan bisa menjadi pemimpin atau menjadi kepala kekuasaan, itu dilatar belakangi dengan terkait dengan masalah gender, baik laki-laki maupun perempuan. Ini pandangan dari demokrasi sekuler tadi. Mereka memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk menjadi anggota legislatif, kepala daerah maupun kepala negara. Agar kepemimpinan wanita betul-betul bisa diterima oleh umat Islam hari ini, maka penggiat demokrasi termasuk para feminis maksud kami, dengan lantang menyatakan bahwa Islam membolehkan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin publik yang lain secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi muncullah kembali istilah feminis menolak. Jadi kaum feminis menolak hadis riwayat Imam Bukhari yang melarang wanita menjadi pemimpin negara. Dalam hadis Imam Bukhari mengatakan, la yuflihal qaum wallau amra'uhum imra'atan. Tidak akan pernah berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka
kepada wanita. Menurut mereka hadis ini di atas tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Alasannya, menurut Fatimah Fatimah, kualitas perawi hadis ini adalah cacat. Hadis ini mengomentari putri Kisra yang tidak kapabel. Matan hadis ini, kata mereka, tidak bisa menunjukkan larangan pengharaman. Jadi menurut mereka pula, hadis ini tidak tepat dipakai sebagai dalil karena hadis pada tabaqat sah atau tabaqat hadis ini hanya diriwayatkan satu rantai, Abu Bakrah saja. Jadi nama perawi ini adalah Abu Bakrah. Karena itu hadis ini termasuk hadis ahad yang gharib menurut mereka. Itu menurut pandangan dari kaum liberalisme, demokrasi liberalisme. Sekarang kita menuju kepada bagaimana sebetulnya kepemimpinan wanita itu menurut dari sudut pandang Islam. Jadi menukil dari kitab yang dikarang oleh Syekh Taqi An-Nabhani dalam kitabnya Al-Ajhisa Ad-Daulah fil Khilafah. Jadi menurut beliau, menurut Syekh Taqi An-Nabhani, wanita dibolehkan menjadi pegawai dan pemimpin swasta atau memerintahkan yang tidak termasuk wilayah al-amr, wilayah al-hukm, antara lain sebagai kepala Baitul Mal, anggota majelis wilayah, anggota majelis ummah, atau qadi kusamat, hakim yang menyelesaikan perselisihan antara rakyat, qadi hisbah, hakim yang langsung turut atas hak-hak rakyat. Dibolehkan juga wanita menjadi kepala departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan, rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, dan rektor perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Adapun posisi sebagai hukam, wanita tidak dibolehkan jabatannya tersebut, antara lain khalifah, kepala negara atau kepala kepemerintahan, muawin, pembantu khalifah, wali atau gubernur, qadi qudat, pemimpin para qadi, hakim atau hakim, qadi zalim, qadi hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman termasuk pemecatan khalifah jika melakukan kezaliman atau tunduk kepada rakyat atau menyalahi Al-Quran dan hadis. Imam Mawardi dalam kitab Al-Aqam As-Sultaniyah menyebutkan pendapat Abu Hanifah bahwa semua jabatan tidak boleh dijabat oleh wanita, namun wanita boleh diakses sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang dia dibenarkan menjadi saksi dalamnya. Malah dia tidak boleh menjadi hakim yang memutuskan perkara-perkara yang tidak dibolehkan menjadi saksi di dalamnya. Menurut Muhammad bin Ahmad Ismail Al-Qadiri, al-mara'ah baina at-takhrimi al-islami al-il'ana al-jahili, jadi wanita tidak dibolehkan akses khilafah atau khalifah kepala negara. Alasan kepala negara dalam Islam adalah pemimpin masyarakat, pemimpin para intelektual dan cendekiawan baik muslim maupun non-muslim. Khalifah pun mempunyai kewenangan mengumandangkan perang kepada musuh, pasukan-pasukan di medan perang, dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara masyarakat kepada negara. Dalam Islam adalah juga orang yang berwenang yang paling banyak untuk menjadi imam dan khatib Jumat. Itulah alasannya mengapa perempuan tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan menjadi pemimpin. Tidak bisa dipungkiri bahwa tugas-tugas tersebut tidak sesuai dengan tabiat wanita. Bagaimana bisa? Karena itu dalam posisi kepala negara atau
peringkat hukam atau peringkat hukum tidak dibolehkan bagi wanita dari Abi Bakrah yang menyatakan ini hadis yang disangkal ya, hadis yang tidak diterima oleh orang-orang liberal tadi itu, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda tentang negeri Persia yang dipimpin oleh putri Kisra. Hadisnya masyhur. Kalau Rasulullah SAW, la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan, tidak akan pernah beruntung suatu kehormatan, tidak pernah beruntung suatu kehormatan yang diberikan kepada wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sekalipun bentuk khabar atau bentuk pemberitahuan, tetapi berfaedah sebagai larangan untuk memberi kekuasaan kepada wanita, Jadi adanya azam atau celaan berupa la yufliha, tidak akan pernah beruntung, sebagai qarinah menunjukkan bahwa larangan tersebut tegak dan pasti, jazim dengan demikian haram bagi seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Tuduhan misi bahwa hadis tersebut cacat karena perawinya Abu Bakrah merupakan tuduhan yang salah. Alasannya Abu Bakrah adalah seorang perawi yang siqah, tidak percaya. Memang Abu Bakrah pernah dicambuk oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu, namun bukan karena ia melanggar hukum, bukan karena dia membuat pelanggaran hukum. Tetapi pada saat pengaduan atas kasus persinahan yang mengharuskan adanya 4 saksi, ternyata ada 4 orang saksi, ada yang mengundurkan diri. Secara hukum, ketidakmampuan menghadirkan 4 saksi inilah yang membuat Abu Bakrah ia dituduh melakukan tuduhan palsu. Karena itu Abu Bakrah adalah perawi yang siqah. Para ulama telah sepakat bahwa hadis tentang larangan wanita dalam posisi hukam atau penguasa merupakan hadis sahih. Muttasil sanadnya yang marfu'. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Muhammad Nasruddin Albani juga menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Demikianlah pemaparan kami sekilas terkait dengan larangan perempuan menjadi pemimpin dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi gambaran yang cemerlang atau gambaran yang mencerahkan kepada kita bagaimana sih Islam memposisikan perempuan terhadap kepemimpinan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.